Halo semua, selamat datang di channel Bahas Kisah. Channel yang menceritakan kisah-kisah seram di masyarakat. Saya akan menceritakan kisah akhir pesugihan monyet, hingga fakta makam Mojang yang dipenuhi monyet. Diambil dari kisah nyata, yang disamarkan nama aslinya. Sebuah kisah keji seorang ayah, yang memelihara siluman monyet, untuk pesugihan. Sebut saja dia Aldi. Ia merupakan sosok anak yang sangat soleh dan patuh kepada kedua orang tuanya. Setibanya di rumah, Aldi menghirup aroma kemenyan yang sangat kuat. Lantas ia bergegas mencari kedua orang tuanya. Dan kebetulan sang ibu sedang masak di dapur. Dan ayah Aldi ternyata masih bekerja. Tak heran karena usaha dari ayah Aldi sedang seret dan harus rela begadang agar bisa memenuhi kebutuhan rumah. Lebih parah lagi, biaya SPP Aldi masih menunggak 2 bulan. Tak ingin memikirkan nasibnya, ia lalu pergi ke kamar untuk belajar. Namun, saat melewati kamar ayahnya, bau menyan yang diciumnya tadi semakin menyengat. Aldi jadi penasaran dengan apa yang ada di kamar ayahnya. Meski ia sudah sering berkunjung ke tempat itu, Aldi lalu membuka pintu kamar perlahan dan mengintip kamar itu. Setelah kejadian itu tersebut, Aldi semakin dibuat aneh dengan kejadian yang terjadi di rumahnya. Pasalnya pernah saat Aldi mengaji di kamarnya, terdengar suara seperti menggaruk tembok. Namun saat Aldi mengecek ruangan sebelah kamarnya, tak ada satupun orang yang berada dalam ruangan tersebut. Akan tetapi setelah ia kembali ke kamar, suara tersebut terdengar kembali. Dan akhirnya Aldi memberanikan diri untuk bertanya ke ibunya, apakah dia juga mendengar suara garukan di tembok tersebut. Sialnya, sang ibu menjawab bahwa ia tidak mendengar sama sekali suara yang didengar oleh Aldi tadi. Bukan hanya itu saja, Aldi juga pernah mengalami kejadian yang menyeramkan, di mana suatu malam, Aldi terbangun dari tidurnya dan ingin buang air kecil ke kamar mandi. Saat ia akan menuju kamar mandi dan melewati dapur, ia melihat sosok besar dan bungkuk sedang memakan sesuatu di dapur. Setelah ia mencoba mendekati sosok tersebut, ternyata itu adalah monyet besar berwarna hitam yang sedang makan ayam hidup, hingga darah ayam yang tercecer di mulut dan lantai dapur. Sontak Aldi langsung ketakutan dan segera menemui ibunya. Namun ketika Aldi menceritakan kejadian yang ia alami tadi, sang ibu malah memberikan respon marah kepadanya dan mengatakan bahwa Aldi berbicara hal yang tidak-tidak. Aldi pun curiga kepada ayahnya yang menggunakan pesugihan. Bisa jadi ia memelihara siluman atau melakukan ritual klinik semacamnya di rumah ini. Suatu malam Aldi memberanikan diri untuk mendobrak kamar ayahnya untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang dilakukan oleh sang ayahnya. Setelah Aldi berhasil mendobrak pintu kamar ayahnya pada malam hari, ia kaget karena melihat di dalam kamar tersebut penuh dengan siluman kera yang dilihatnya di dapur tempo hari. Di dalam kamar itu, ayahnya sedang bersujud kepada gerombolan siluman kera itu. Aldi pun berteriak kepada ayahnya untuk segera mengakhiri semua ini, karena pesugihan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Namun sudah terlambat. Tiba-tiba tubuh ayahnya kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Saat dicek oleh salah satu ustaz yang juga guru mengaji Aldi, ternyata jiwa ayahnya sudah dibawa oleh siluman kera itu. Ia disiksa dan dicambuk oleh para siluman itu. Ayahmu sudah jadi pelayan iblis-iblis itu di dunia lain, kata ustaz. Dari kisah tragis tersebut, dapat kita ambil pelajaran bahwa jangan pernah mengikuti hasutan iblis. Jangan ikuti hawa nafsu ingin kaya di dunia, tapi sengsara di akhirat. Teruslah berdoa dan berusaha. Kerja keras, jangan menyerah.
Pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Menelisik lebih jauh tentang pesugihan monyet dan menguak fakta tentang makam Mujang. Pesugihan dijadikan jalan pintas oleh beberapa oknum yang menginginkan kesuksesan secara instan. Padahal hal tersebut jelas-jelas salah dan akan berakibat fatal pada pelakunya. Pesugihan yang terkenal adalah pesugihan monyet Mujang di Kabupaten Tulungagung. Digali dari berbagai sumber, pelaku pesugihan monyet Mujang ini melakukan ritual-ritual di TPU Mujang. Bahkan dimintai tumbal yaitu nyawa. Sama seperti pesugihan yang lain, pesugihan monyet Mujang juga meminta tumbal darah dan nyawa makhluk hidup sebagai imbalan. Tumbal tersebut tidak selalu manusia. Bisa juga hewan seperti kambing, kerbau, ayam. Namun, jika ada tumbal manusia yang diminta, biasanya manusia tersebut adalah orang terdekat atau keluarga dari pelaku pesugihan tersebut. Mereka harus menuruti semua permintaan makhluk gaib. Apabila ada perjanjian yang dilanggar, maka pelaku pesugihanlah yang diambil makhluk gaib tersebut untuk dijadikan tumbal. Setelah selesai melakukan ritual, pelaku pesugihan akan dihadiahi monyet dan harus dirawat seperti hewan kesayangan. Monyet itulah yang menjadi perantara pelaku pesugihan dalam mendapatkan kekayaan secara cepat. Ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan diantaranya memiliki aura wajah yang gelap karena melakukan praktik ilmu hitam. Ada yang menyebutkan perilakunya mirip dengan monyet karena sosok jin yang mereka sembah bisa masuk ke dalam raga pelaku pesugihan. Pelaku pesugihan memiliki aroma yang busuk dari tubuhnya. Makam Mujang Tulung Agung berlokasi di Desa Mujan, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung, Jawa Timur. Bagi kalian yang pernah melewati jembatan Mujang pasti pernah melewati makam Mujang ini, yang banyak sekali ada monyet-monyet berkeliaran. Dari kabar yang berkembang, pemakaman ini sering dijadikan sebagai tempat pesugihan. Lebih tepatnya pesugihan monyet. Tumbal pesugihan ini konon akan dijadikan sebagai monyet yang nantinya menjadi penghuni makam. Selain itu dari mitos yang berkembang, diketahui monyet di tempat ini jumlahnya tidak berkurang. Bahkan seiring berjalannya waktu, monyet-monyet di sini malah bertambah banyak jumlahnya. Lebih seramnya lagi, para tumbal pesugihan di sini ditaruh pada sebuah semur. Fakta tentang makam Mujang yang dipenuhi monyet. 1. Monyet-monyet bisa menghilang. Pertama ada mitos tentang monyet-monyet di sana yang dikatakan bisa menghilang. Hal tersebut tidak benar adanya, karena monyet di sana hanyalah berpindah tempat, sebagaimana selayaknya makhluk hidup lakukan. Monyet di sana berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, bahkan keluar dari lokasi makam. 2. Mitos monyet yang kebal dibakar. Kedua, ada mitos yang bilang bahwa monyet-monyet di sana kebal dibakar. Hal tersebut juga tidak benar adanya dan hanya guyonan semata. Dalam bahasa Jawa, terbakar adalah kobong. Namun, jika dijeda pelafalannya menjadi kobong, yang mana artinya bukan lagi terbakar, melainkan bong yang berarti makam Cina dengan desain megah. Makam Cina tersebut berlokasi pas di sebelah makam Mujang tersebut, sehingga tak jarang monyet-monyet berpindah tempat ke sana. Jadi kalau ada monyet yang keluar dari sana sering dijadikan guyonan monyet kobong, yang artinya monyet keluar dari kuburan Cina. 3. Terdapat petilasan Sunan Kalijaga dalam makam. Ketiga, ada yang mengatakan bahwa di dalam makam terdapat tempat petilasan Sunan Kalijaga. Hal tersebut benar adanya, karena di tempat ini Sunan Kalijaga pernah memberi mujangan untuk para muridnya. Namun, saat memberikan mujangan tersebut,
muncul suara aneh yang mirip monyet seperti nyakmuk-nyakmuk. Sehingga itu juga sekaligus menjadi asal-usul dari nama Desa Ngujang, yakni kependekan dari Nyaknuk Diwejang. 4. Sumur yang berisi para korban dari tumbal pesugihan. Terakhir, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam makam terdapat sumur yang berisikan para korban dari tumbal pesugihan. Rupanya hal tersebut juga hanya mitos, karena di dalam makam tersebut tidak terdapat sumur, melainkan hanya terdapat makam dan juga tempat petilasan dari Sunan Kalijaga. Demikian bahas kisah pada video kali ini. Semoga menambah wawasan serta menambah keimanan kita untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tulis di kolom komentar kisah apa lagi yang mau dibahas. Terima kasih. Sampai jumpa.